Padahal Oke Ki, jadi ngapain? Ada cerita lain lagi nih? ada kemarin baru baca cerita tentang Anthony ya. Anthony El Gasing, Oh, iya. pemain MU yang dipinjem ke Real Real Betis. Di Real Betis masuk final, tapi ya sama-sama gagal ngangkat trofi gitu. Ada aku teh baca nama artikel judulnya The Boy in the Hell. The Boy from the Hell. Anak laki-laki dari neraka. Nah, pas dibaca tuh itu emang tulisannya Antonia di Player Tribune. Jadi website yang cerita-cerita pemain gitu. Jadi Antonia itu nyeritain bahwa dia tuh tinggal dia nyebutnya Little Hell. Jadi neraka kecil. Tepatnya di Brazil ya, di negara dia di Negara Sao Paulo. kelahirannya kan ya? Di Sao Paulo. Jadi ada satu daerah kecil di Sao Paulo ini namanya dikenalnya tuh namanya Inferninho. Nah itu tuh Inferninho tuh Little Hell. Nah kenapa Little Hell? Jadi Anthony itu nyeritain bahwa di lingkungan rumahnya itu ya banyak pengedaran narkoba, gangster gitu. Nah Anthony itu hidup di lingkungan yang dia bilang keras lah si kehidupannya tuh. Ya. Ya. Oke, nggak apa-apa, Kang. Ya, oke, makasih ya. Ya. Nah, jadi dia tuh tinggal di lingkungan seperti itu. Jadi dia pernah rumahnya tuh disamperin sama polisi. Ya, walaupun tidak ada penjahat lah atau gangster di rumahnya, tapi ya itu tuh memberikan trauma buat anak kecil ya, misalnya lagi kecil tiba-tiba rumah digedor-gedor masuk polisi kan. Berarti kan ada ingatan-ingatan kecil yang membuat dia ketakutan dan lain-lain. Nah, di rumahnya itu, di lingkungan rumahnya tuh, walaupun lingkungannya lingkungannya tuh nggak baik lah untuk anak kecil mungkin ya. Bahkan si Anthony ini umur 8 tahun atau 9 tahun dia tuh pernah mau pergi sekolah. Kebayangan anak kecil, lucu, imut, pakai tas, mau pergi sekolah, tiba-tiba di jalan tuh dia ngelihat ada cowok lagi diem. Cowoknya tuh diem, dia tuh ya udah mungkin dia mikirnya habis pakai narkoba atau mabuk. Pas dia deketin itu tuh orang meninggal lah. Oh iya. Nah jadi pengalaman untuk anak segitu kan pasti melekat dan menyeramkan gitu. Nah kata Anthony itu satu-satunya yang bisa membuat dia tenang ketika berada di luar rumah, ya, ketika bermain sepak bola ataupun misalnya nonton sepak bola ke lapangan sama bapaknya. Stress release ya? Ya, stress release-nya tuh untuk melepas. Oh iya, kalau mau keluar tuh nggak harus tegang. Ya, salah satunya main bola. Nah, Anthony ini tuh suka bola. Wajar lah, semua anak Brazil kayaknya suka main bola dan bercita-cita untuk menjadi pemain bola. Nah, Anthony ini dia mengakui bahwa ya dia secara naluri punya kemampuan dribble yang bagus. Karena juga tahu ya, makanya disebut namanya El Gasing misalnya. Ya. Ngeliuk gitu kan. Ya itu tuh. Lincahna gitu ya. Iya, itu dari kecil dia udah bilang bahwa ya itulah naluri atau alamiah bakat saya gitu. Ditambah dia tuh suka nonton kayak Ronaldinho. Nah emang idola dia siapa Ki? Kalau dia nulisnya sih Ronaldinho, Ronaldo, Neymar gitu. Ini pemain-pemain Brazil yang masih ada tapi ya emang dia ketika dia kecil lagi rame ya. Emang dia umur berapa sih? Dia itu sekarang 20-an awal. Oh, berarti memang ketika ya idolanya itu tenar, ya umur dia udah masih di bawah. Iya, masih belasan. Oh ya terus. Ya dia tuh main bola sampai harus di garis bawah ya. Anthony ini teh dari keluarga yang ekonominya bukan yang hebat gitu. Ekonominya biasa. Ya kayak satu rumah, satu kasur yang tinggal bareng-bareng gitu. Ayahnya kerja tuh dari jam 8 pagi. Dari jam 5 pagi atau 8 pagi sampai malam lagi. Nah, jadi emang untuk bukan dari keluarga, ya bisa disebut keluarga yang di bawah lah ya, garis ke bawah. Nah, tapi Anthony salah satu hiburan mungkin ya main bola, nonton YouTube. Dan untuk misalnya nonton YouTube ya, dia tuh harus nungguin dulu. Dia nyebutnya uncle, tapi tidak saudara. Mungkin kayak ada orang yang lebih tua
yang sama keluarganya rekan dekat itu. gitu. Ya, Dan dia secara nganggapnya emosional. paman. Kalau pamannya itu datang, ya dia baru bisa nonton untuk minjem wifi. Nah, dia main bola. Nah, pernah dia umur 11 tahun atau 9 tahun dia tuh main lawan gangster-gangster. Dia bilangnya gangster-gangster yang tanda kutip gila lah mainnya gitu ya. Dia main anak kecil. Nah, dia kan yang udah dibilang dia tuh punya kemampuan dribble yang bagus dan naluri yang bagus. Ya kayak anak kecil lah lihat, oh ini hebat, ya keren lah gitu emang bakatnya. Nah, pas lagi main, Anton itu ada satu orang yang nanya ke penonton teh, anak itu siapa? Who is the little kid? Terus dijawab lah, itu adalah Anthony. Gitu. Nah ternyata yang nanya itu tuh direktur Gremio Barueri. Jadi salah satu klub futsal. Klub futsal. Dia tuh tertarik ke Anthony. Nah Anthony teh disamperin lah sama orang ini teh ke rumahnya teh. Disamperin, diajak masuk untuk main futsal lah di timnya itu. Gremio Barueri itu. Pakai mobil Range Rover segitu kalau nggak salah. Berarti kayak semacam awal mula dia masuk di situ. Iya, futsal bukan sepak bola. Terus dia dengan dinginnya bilang ke mamanya, kayak suatu hari nanti saya membelikan mobil ini untuk. Jadi ketika mobil itu datang tuh jadi kayak tontonan warga sekitar. Nah tadi tuh bilang ya nanti suatu saat lagi saya bisa beli itu. Ketawa lah mamanya. Nah dari situlah Anthony kayak main bola, terus tiba-tiba untuk karirnya bola dia masuk ke Sao Paulo Academy, terus dia main di Sao Paulo kan di umur belasan tahun dia udah main untuk tim besar gitu. Ya kita kan nggak berbicara, nggak ngedongeng ceritanya ngedongengin karir dia ya. Tapi kehidupan dia kan. Nah dia tuh jadi pemuda yang cetak gol untuk Sao Paulo, ibaratnya malah Persib gitu di Indonesia ataupun Persija lah, jadi klub besar gitu. Nyetak gol, tapi Anthony bilang bahwa ketika saya mencetak gol untuk klub besar dan bermain untuk klub besar, saya masih tidur sekasur sama orang tua. Ya karena ekonominya sulit aja. Jadi kebayangkan sekasur bareng-bareng gitu. Jadi bukan dari keluarga yang besar gitu. Nah dia tuh selalu berpikir bahwa cita-citanya dia tuh ditanya, dia tuh nulis di situnya, bukan ditanya, dia nulis di situnya. Piala Liga Champion, Piala Dunia, Ballon d'Or. Itu teh bukan mimpi, tapi itu teh tujuan untuk sebagai pemain bola gitu. Dan mimpi dia tuh bisa mengeluarkan orang tuanya di lingkungan yang menurut dia tuh neraka lah dalam tanda kutip. Jadi dia berbicara beda tujuan sama mimpi tuh. Jadi sebegitunya. Jadi ketika dia sukses karirnya kan dari Sao Paulo, terus dia ke Ajax, terus dari Ajax dia ke Manchester United gitu kan. Secara tidak langsung kan ekonominya meningkat gitu. Ya disitulah dia bisa mewujudkan mimpinya gitu. Nah ketika dia membelikan mobil yang tadi itu mewah jadi untuk itu dia ngebeliin. Jadi untuk mamahnya. Terus dia bilang dengan dinginnya kayak, saya bisa kok mewujudkan mimpi saya. Keren. Nah makanya perjalanan Anthony yang kelas gitu dari pindah-pindah klub, pertandingan dan lain-lain, dia banyak dihujat. Menurut dia itu tuh bukan sesuatu yang memberatkan, karena kata dia tuh dan saya hidup di lingkungan yang lebih keras. Jadi cemoohan ataupun apa yang terjadi di sepak bola kebiasa. Karena yang dia pikirkan ya balik lagi keluarga. Itulah perjalanan Anthony El Gasing itu. Ya mungkin sekarang tinggal yang tujuan itu yang bisnis apa namanya? Ya tujuan goals lah. Goalsnya tuh Piala Dunia, Piala ya banyak trofi sama Ballon d'Or kan. Sejauh ini udah ada berapa belum ya? Belum. Ya sama Ajax udah. Tapi kan untuk di tingkat level yang lebih tinggi kayak Liga Inggris, Liga Spanyol belum apalagi Ballon d'Or atau Liga Champion dan lain. Ya mungkin tujuannya masih banyak gitu. Tapi setidaknya keluarganya udah keluar dari yang pada saat itu. Ya, mimpi-mimpinya mulai terwujud. Dia bangkit. Makanya dia bilang bahwa ya saya mah anak kecil dari neraka gitu. Jadi apapun yang terjadi di sepak bola, tekanan seperti apapun, itu bukan masalah besar untuk best.
Jadi secara mental udah kuat banget tuh. Iya. Itulah Anthony ya. Makanya dia keras di lapangan, mudah marah dan lain-lain. Cuek dan lain-lain. Aku pernah baca cerita terbaru nih. Jadi ketika dia masa sulit di Manchester United, dia kan pindah ke Real Betis, Ya, dipinjemin. pinjemin. Nah dia tuh hampir nangis setiap hari gitu. Jadi dia merasa bersama keluarganya, mamahnya, istri, Apa keluarganya. tuh merasa gagal gitu di MU? Enggak, akhirnya dia bisa kembali bangkit lagi di dunia sepak Oh, bola. oke. Haru gitu bahwa dia bisa Oh, berhasil sedihnya di terharu. keluaran. Ya. Walaupun itu bukan yang terbelat dalam hidupnya, tapi dia bisa. Ya mungkin dari dongeng Anthony kita bisa tahu ya bahwa pengalaman hidupnya tempat tinggal tuh sangat-sangat mempengaruhi diri. Dan, dan mimpi itu dari sederhana, dari hal yang gak logis bisa terwujud. Thank you Ki ceritanya. Oke, sederhana. Next Box Boro. Apa nih next?